Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakhoy. Kembali bersama saya, Nanang Qasim Yusuf, dalam pembacaan novel My Name is Nakhoy yang merupakan literasi dari bagaimana kita menjadi manusia di atas rata-rata. Buat Anda yang sudah memiliki novel ini, silakan boleh buka halaman 175 dengan judul Tukang Ojek Ancol. Namanya adalah Kayadi. Aku sendiri memanggilnya Kang Ayad. Dia adalah adik dari uwa saya. Nama ibunya adalah Uwa Rokamah. Sebenarnya Kang Ayad pernah juga mondok di pondok pesantren yang sama denganku. Hanya saja dia tidak pernah dengan sekolah formalnya. Ya, tentu saja jauh sebelum aku masuk ke pondok pesantren. Kang Ayad sendiri orangnya ceria dan suka menghibur. Kemampuannya dalam mengolah emosional membuat banyak orang tertawa dan senang. Orangnya pandai bergaul, aku lihat sendiri ketika dia selalu berbuat sesama tukang ojek tertawa, terpinggal-pinggal karena ulahnya. Kontrakannya berukuran 3x3, kamar yang kecil, hanya saja keceriaannya membuat tempat yang kecil terasa besar. Suatu pagi aku diajak ikut kerja di Ancol, aku belajar bagaimana mencari uang pertama kalinya oleh dia. Kang Air berkata, kerja itu Nang, yang penting semangat dan ceria katanya. Jadi langganan pada senang katanya. Aku memahami satu hal yang akan aku jadikan modal untuk kerja nanti. Selama 1 hari di Ancol, aku seolah-olah sedang dilatih bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan. Di sanalah aku pertama kali belajar naik sepeda motor. Motor bebek pertama membuatku tertawa ketika pertama kali bisa membawanya. Nang, coba sekarang kamu pahami seluk-beluk Ancol ini, di mana Gelang Samudra, di mana Halilintar. Sana bawa motor, muter-muter, besok bisa ngojek di sini katanya. Sun Kang, aku merasakan diri ini bangga sekali dalam hatiku. Aku bisa mengumpulkan uang untuk biaya kuliah. Uang dari Bapak sudah habis semuanya. Ya, sahabat yang great ya, saya dikasih uang Rp65.000 oleh Bapak untuk naik bis dari kampung ke Jakarta dan uang sudah habis. Aku mengendari motor bebek lama, memutar-mutar sepanjang Ancol. Aku bersyukur bisa memiliki kakak seperti Kang Ayad. Sehari ini, aku sempurnakan pemahamanku tentang Ancol dan sekitarnya. Tidak lebih dari 1 jam, aku sudah sampai di pangkalan ojek kembali. Bergaul bersama mereka sangat menyenangkan. Aku belajar tentang solidaritas, empati, dan saling memahami. Ternyata waktu sudah sore, Kang Ayat mendekatiku dan berkata, "Wis, balik yuk. Udah maghrib. Rasanya sudah cukup dapat uangnya," katanya. Namun sendiri sebenarnya ingin mengatakan bahwa kalau Kang Ayat lelah, biar aku yang meneruskannya. Namun akhirnya aku pun mengikutinya pulang bersama-sama. Ternyata sebelum sampai kontrakan, aku diajak ke sebuah tempat yang pertama kali aku lihat bertuliskan stasiun kota. "Kang, ini stasiun kota ya Kang?" Aku bertanya polos. "Ini stasiun sejarah buat bangsa Indonesia Nang. Dulu kotanya Jakarta, kotanya Jakarta. Ya nggak jauh dari sini nih, namanya Sunda Kelapa. Ada kan pelajaran di sekolah tentang Sunda Kelapa?" kata Kang Ayat terus bertanya. Kang Ayat membawaku memutari stasiun kota dan jalan terus sampai di sebuah tempat dan berhenti. "Nang, di sini bapaknya ente dulu bekerja sebagai tukang ojek sepeda dan ngangkutin ikan, itu namanya pasar ikan." Wah, aku jadi spontan teringat Bapak, orang biasa namun memiliki cita-cita luar biasa untuk anak-anaknya. Jadi Bapak saya juga ternyata ojek sepeda waktu mudanya. "Kita dulu ya Nang, makan mie rebus," kata Kang Ayat. "Bapak ente orangnya sangat semangat dan pantang menyerah. Bahkan nggak ada takutnya. Walau kerjanya gonta-ganti, suatu hari kerjaannya adalah becak di sini. Terus kenalannya banyak tentara. Jadi kalau dirazia becanya, yang paling aman becanya Bapak ente. Hampir semua orang di pasar ikan ini kenal siapa Bapak ente. Dia terkenal baik dan punya kenalan banyak. Jadi kalau ada pedagang yang kena musibah, masalah, biasanya minta tolong sama bapaknya ente Nang. Bapak ente ini minta tolongnya ke kenalannya. Kalau nggak tentara, kadang-kadang polisi juga," kata Kang Ayat bicara banyak. Wah, jadi seru ya Kang ceritanya. Aku mau komentari Kang Ayat. "Apa sih yang membuat ente mau ke Jakarta Nang?" katanya. "Di sini ada yang sudah bertahun-tahun belum bisa mengubah hidupnya, ada yang bisa mengubah hidupnya,
Terkadang ada hal yang lebih penting dibandingkan kerja keras, Nang, kata Kang Ayat memotivasiku. Apa ya, Kang? Keberuntungan, Nang. Ya, keberuntungan katanya. Kenapa keberuntungan, Kang? Kataku bertanya. Ya mungkin bisa 1%, tapi justru 1% itu bisa mengubah 99%, Nang. Katanya memantapkan diriku. Hanya saja Kang Ayat juga nggak tahu bagaimana cara mendapatkan keberuntungan di Jakarta. Jadi dia bicara keberuntungan tapi juga ceritanya susah ya. Kang Ayat yakin kau pasti termasuk yang memiliki 1% keberuntungan ning Jakarta, Nang. Kang, besok saya jadi narik ojek ya, Kang, di Ancol, kataku. Iya dong, ente coba ya, barangkali bisa buat modal kuliah. Hehe. Ya, Kang, terima kasih doanya, Kang. Malam itu pun aku dikenalkan dengan mall ITC Mangga 2. Ya. Walau hanya memberitahu sambil bonceng di atas motor menuju ke kontrakan Kang Ayat. Menelusuri jalan Gunung Sahari malam itu dan tepat tengah malam aku pun sampai di kontrakan. Keesokan harinya aku pun bangun lebih pagi. Rasanya semangat di atas rata-rata muncul. Bagaimana tidak, inilah pertama kali aku akan mendapatkan uang pertama kali dari keringatku sendiri. Aku akan menjadi tukang ojek, tapi tukang ojek yang hebat, tukang ojek yang laris, kataku. Ente udah siap, Nang? Kata Kang Ayat menggunakan baju bertanya kepadaku. Selalu siap, Kang, bismillah. Kemarin bagaimana bawa motornya? Saya, Kang, sudah bagus, tinggal lancarin aja. Dialog pagi ini menjadi semangatku. Aku pun langsung berangkat menuju Ancol. Gerimis kecil menyambut pagi ini sangat indah. Dari tempat tinggal Kang Ayat hanya butuh 5 menit untuk sampai di Ancol. Masuk pintu Ancol secara khusus, akhirnya aku sampai di pos pangkalan ojek Ancol. Jadi, adek lo mau narik ojek juga? Kata Imran, pria yang berbadan besar dan hitam, adalah koordinator ojek di Ancol. Iya, Bang, adek ini mau kuliah, hanya saja nggak ada dananya. Maka ini adalah hari pertama nyari duit di sini, kata Kang Ayat. Wah, gaya-gaya nih, gaya gini ya ente, gaya-gaya ya, gaya gini yang saya suka nih dari ente, katanya. Emang apa pekerjaan orang tuanya ya? Imam bertanya penasaran. Petani dan tukang beca di kampung, kata Kang Ayat. Ya sudah, nanti dia pertama aja, baru ojek yang lain ya. Bang Iman memberikan perintah. Jadi ojek itu kayak gantian ngantri itu di aplus. Jadi saya akhirnya dapat yang pertama. Ada sekitar 8 tukang ojek yang biasa mangkal. Mereka menatap dengan wajah penuh kebaikan. Bahkan ada bapak yang seusia bapak di kampung berkata, kamu ini, Nak, seperti seusia anak saya di kampung. Aku tersenyum menatap Pak Ali, laki-laki berbadan kecil dan berkulit putih. Dia sebenarnya tukang ojek yang selalu ceria. Setiap saat selalu menyanyi dangdut Mansur S. Suaranya mirip sekali. Aku pun bertanya, iya Pak, mohon doanya Pak, kalau anak Bapak yang seusia saya sekarang di mana ya Pak? Aku penasaran. Dia sudah meninggal, Dek, beberapa bulan yang lalu karena tipes, katanya. Air mata Pak Ali pun menetes, itu pun sambil berkata kembali. Jadi Bapak menyanyi ini untuk menghibur luka batin Bapak sendiri, Nak. Bapak ini sedih ingat anak Bapak meninggal. Bapak ini hebat ya, selalu menyenangkan di sini. Bapak ini bukan orang sukses, tapi di mata Bapak yang sudah di Jakarta 20 tahun, kerja keras itu harus selalu menyenangkan orang lain, Nak. Harus bisa tersenyum dan membuat sekitar kita pun tersenyum, katanya. Tiba-tiba penumpang pertama datang, maka Bang Iman teriak, ojek pertama, tarik Mang. Penumpangku pertama adalah karyawati, wanita berparas cantik ini berdiri dengan tas kantor yang indah. Aku segera mendekatinya. Silakan Mbak, kemana tujuan kita? Hotel Mercure ya. Mas, kok saya baru lihat kamu ya, tukang ojek baru ya? Katanya mengajak berkenalan. Saya baru lulus SMA jadi tukang ojek ya, baru ya. Iya Mbak, saya adiknya Mas Yadi dari kampung. Oh Mas Yadi yang hitam manis itu ya, katanya. Iya Mbak, bener. Kamu kok adiknya nggak mirip ya? Iya Mas Yadi adiknya Wak, jadi memang bukan kakak kandung, kataku. Angin pantai menyapa dengan lembut dan penuh kehangatan. Tidak sampai 10 menit aku pun sampai di Hotel Mercure. Silakan Mbak, sampai, semoga Mbak senang naik ojek saya, kataku. Ia segera memberikan bayarnya. Aku langsung menyalakan mesin motornya. Tiba-tiba manggil, Mas. Siapa namanya Mas? Saya Mas Nanang, kataku. Dari Sunda ya, namanya Nanang.
Dari Brebes, Cirebon, nama daerahnya Losari, kataku. Oh ya, saya dari Semarang, Mas. Saya selalu melewati jembatan Losari loh kalau pulang kampung setiap lebaran, kataku. Aku teringat kata-kata Pak Ali, kalau mau sukses harus bisa menyenangkan orang lain atau pelanggan. Maka aku pun terus berdiri mendengarkan pelangganku. Tempat yang biasa macet kalau lebaran kan? Katanya. Terima kasih ya Mbak sudah naik ojek saya. Sampai ketemu kembali, kataku. Aku pun segera kembali ke pangkalan ojek dengan cepat. Aku mendapatkan bayaran 7.000 hari ini. Uang yang penting bagiku. Tidak lama aku pun sampai di pangkalan. Wah mantap, sekali dapat penumpang langsung Mbak Sri Ayu. Memang mujur loh, kata Bang Iman. Sementara kami lagi main catur bersama tukang ojek lainnya. Bagaimana Nang? Dikasih berapa? 7.000 Kang, kataku. Alhamdulillah. Sekarang simpan duitnya di dompet dan jadiin uang pertama ente yang terpenting, katanya. Aku sudah 4 kali membawa penumpang, sementara Kang Ayat hanya duduk di bawah pohon palem. Aku lihat dari motor, lalu aku tanya Pak Ali yang dari tadi bersamaku setelah membawa penumpang. Pak Ali, kenapa Kang Ayat nggak bawa penumpang ya? Pak Ali tersenyum dan tertawa. Nenang. Mas ini bagaimana ya? Mas jadi bawa penumpang kalau motornya sama kamu. Bagaimana Mas jadi bawa penumpang ya? Lalu aku menyadari segera bahwa Kang Ayat sengaja nggak dapat penghasilan agar aku dapat penghasilan. Aku pun segera mendekati Kang Ayat berkata, Kang, besok saya mau dagang aku aja Kang di lampu merah.